selamat pagi buat anak-anak yang ada di Indonesia, terutama anak-anak yang saya sayangi kelas 6 di SD 091557. Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Manurung, mengajar di kelas 6 SD 091557 Nagujur. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi kegiatan pembelajaran kita berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa Ibu katakan berbeda? Karena dulu kita belajar di kelas kita masing-masing, tetapi hari ini kita akan belajar melalui daring atau dalam jaringan. Tetapi meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Pada hari ini kegiatan inti kita atau pembelajaran kita yaitu dari tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan dan sahabatku dari pembelajaran 1. Mari kita lihat penjelasan dari Ibu atau tayangan dari Ibu. Untuk itu kita semua harus fokus melihat Tahukah kamu, tumbuhan jagung menjadi salah satu makanan pokok penduduk Madura. Jagung dijadikan makanan pokok sebab ia menghasilkan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Perkembangbiakan jagung. Para petani jagung memulai pembiakan jagung dengan biji. Biji jagung tersebut nantinya akan tumbuh kembang menjadi buah jagung yang berupa sekuntum bunga. Dari sekuntum bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada helai rambut jagung terdapat tepung sari. Proses perkembangbiakan biji jagung ini berawal dari tepung sari yang tertiup angin dan jatuh tepat di kepala putik atau yang disebut dengan perkembangbiakan secara kawin generatif. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Proses perkembangbiakan jagung berawal dari buah biji yang berkembang biak menjadi berkecambah hingga akhirnya menghasilkan buah tongkol. Perkembangbiakan generatif cara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan dengan kepala putik sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan ini dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga sepatu termasuk perkembangbiakan secara generatif. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda dari jenisnya. Letak negara yang berdekatan dan memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya memutuskan membuat organisasi yaitu ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Terkenal dengan Kampung Anyar, Brunei Darussalam merupakan desa terapung. Banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Selanjutnya ada patung Dewa Murungga. Tepat sekali, patung Dewa Murungga ini berada di negara Malaysia. Patung ini terletak di Batu Cave yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Makanan khas dari negara Malaysia adalah nasi lemak. Selanjutnya adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Filipina terkenal dengan tarian tinikling, di mana tarian tersebut menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya ada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu.
Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di negara Kamboja. Selanjutnya ada Myanmar, disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha, dan pakaian tradisional Myanmar ini disebut dengan longye yang mirip sekali dengan sarung Indonesia. Selanjutnya ada negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang bernama Ao Dai. Negara yang terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya, yaitu negara Laos. Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal Saibat merupakan upacara tradisional di negara Laos. Selanjutnya ada negara Singapura. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Terakhir, ada negara Thailand. Adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pertit Thai, yang artinya tanah kebebasan. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah memperhatikan kan penjelasan dari Ibu? Sudah mengerti kan? Sekarang untuk kalian anak-anak, agar lebih mengerti atau merenungkan pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah di halaman 6. Untuk itu, kerjakan tugasmu di rumah masing-masing. Terima kasih, dadah, sampai jumpa kembali.